Teman-teman semua, kali ini saya akan memaparkan modul 1 Bahasa Indonesia untuk KB3, yaitu struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan teks non-fiksi. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Teman-teman, untuk capaian pembelajaran KB3 ini adalah teman-teman diharapkan mampu menguasai struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan daripada teks non-fiksi, serta aplikasinya dalam pembelajaran di sekolah dasar. Adapun sub capaian pembelajarannya untuk KB3 ini adalah, yang pertama teman-teman dapat menganalisis bentuk teks non-fiksi, menganalisis struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan daripada teks non-fiksi, kemudian menjelaskan fokus pembelajaran menulis di sekolah dasar, mengembangkan indikator dan tujuan pembelajaran menulis teks non-fiksi di sekolah dasar, menganalisis materi pembelajaran teks non-fiksi di sekolah dasar, dan menjelaskan prinsip-prinsip penyusunan RPP. Nah, mungkin materi yang terakhir tidak perlu saya bahas ya, karena saya yakin teman-teman sudah menguasainya. Yang pertama, apa itu teks non-fiksi? Jadi teks non-fiksi adalah karya seni yang sifatnya berdasarkan fakta dan kenyataan, serta adanya kebenaran di dalamnya. Menurut Tarijan 1991 menjelaskan bahwa teks non-fiksi tidak hanya bersifat realistis, tetapi juga bersifat aktualis. Sedangkan Sumarjo dan Saini 1997 berpendapat bahwa teks non-fiksi merupakan jenis sastra non-imajinatif yang disusun tidak berdasarkan cerita rekaan. Sedangkan kalau TRIM 2014 menjelaskan bahwa teks non-fiksi adalah tulisan berbasis data dan fakta sebenarnya yang disajikan dengan gaya bahasa formal atau gaya bahasa non-formal berupa argumentasi, eksposisi, atau deskripsi. Nah, secara sederhana ini adalah perbedaan ya antara teks non-fiksi, teks faksi, dan teks fiksi. Di mana kalau kita berbicara yang saat ini adalah teks non-fiksi, itu adalah cerita nyata dengan tidak menyamarkan para pelaku, cerita yang ada di dalamnya. Contoh teks non-fiksi itu sendiri adalah ada biografi, autobiografi, kisah nyata, memoir, atau cerita-cerita dari kitab suci. Sedangkan kalau teks fiksi itu sendiri adalah karya sastra yang di dalamnya berisi cerita rekaan, ya, bukan berdasarkan kejadian nyata. Contoh misalkan di sini adalah cerpen, dongeng, legenda, cerita rakyat, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya teman-teman, saya akan menjelaskan 5 jenis teks non-fiksi. Yang pertama itu ada esai, ada review, artikel ilmiah, ada teks narasi sejarah, dan surat. Yang pertama mengenai isi. Nah, kalau dilihat daripada struktur, isi itu terdiri dari ada yang namanya pendahuluan, ada bagian inti, dan ada bagian kesimpulan, di mana pendahuluan itu berisi latar belakang atau situasi terkini dari topik yang diangkat. Ada juga disampaikan alasan-alasan mengapa topik tersebut diangkat untuk sesuatu yang sangat penting. Dan teman-teman di bagian terakhir juga ada istilahnya pengenalan topik sebagai tesis statement daripada penulis. Di bagian inti nanti di sana ada berisi pengembangan topik-topik yang disampaikan pada tesis statement, kemudian dikemas dengan pikiran utama dan pikiran penunjang sesuai dengan topik yang dikembangkan. Kemudian di bagian kesimpulan itu ya berisi penguatan atau penekanan kembali mengenai topik-topik yang telah disampaikan pada tesis statement, dan ada juga berupa ringkasan topik yang telah dibahas. Ya, fungsi dari esai itu sendiri adalah bersifat eksploratif, ada persuasi, ada bersifat penjelasan atau explain ya, describe atau penjelasan, kemudian showing atau untuk mempertunjukkan, termasuk juga itu adalah explain sebagai perbandingan. Nah, bagaimana kaidah kebahasaan daripada isi? Yang pertama itu adalah kata-kata baku, yaitu sesuai standar atau kaidah kebahasaan yang dibakukan. Jadi kaidah tersebut meliputi kaidah ejaan bahasa Indonesia, EBI, tata bahasa baku, atau kamus umum bahasa Indonesia. Yang kedua itulah kalimat efektif ya, dilihat dari sisi kelengkapan,
kelogisan, kesepadanan, kesatuan, dan kehematan. Yang ketiga itulah makna lugas atau denotatif, yaitu makna yang sesuai dengan konsep asalnya, bukan makna konotatif. Nah, berikutnya kalau kita lihat dari sisi jenis yang kedua yaitu review. Jadi review itu berisi misalkan di bagian pertama itu adalah pendahuluan, ya. Kemudian di sini berisi identifikasi buku atau bab, ya, artikel atau penulis judul, tahun publikasinya atau informasi lain yang dianggap penting, ya. Sedangkan ringkasan itu sendiri adalah uraian pendek mengenai isi argumen dari buku atau bab atau artikel yang direview. Sedangkan yang ketiga itu adalah inti review. Jadi ini berisi inti pembahasan buku atau bab atau artikel yang merupakan analisis kritis, ya, dari aspek pokok yang dibahas dalam buku, bab buku ataupun artikel itu sendiri. Sedangkan yang ketiga atau yang bagian terakhir itu bagian simpulan itu adalah berisi evaluasi ringkas atas kontribusi buku, bab buku ataupun artikel, ya, secara keseluruhan terhadap perkembangan topik yang dibahas, terhadap pemahaman review dan terhadap perkembangan keilmuan. Nah, fungsi review itu sendiri adalah yang pertama itu adalah menunjukkan penilaian penulis review terhadap buku atau bab buku atau artikel yang di-review. Yang kedua itulah memberikan informasi kepada pembaca tentang kelayakan yang dimiliki oleh buku, bab buku ataupun artikel yang di-review. Kemudian yang ketiga itu adalah membantu pembaca untuk mengetahui isi buku atau bab buku ataupun artikel yang di-review. Bisa untuk membandingkan sebagai informasi yang komprehensif, mempertimbangkan kepada pembaca, ya, dalam hal ini adalah memberikan pertimbangan, ya, memudahkan pembaca untuk memahami dan memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum memutuskan untuk memilih, membeli atau menikmati buku ataupun artikel yang akan dibaca. Ya, kaidah kebahasaannya adalah ada penggunaan istilah, sinonim, antonim, ada penggunaan frase kata benda, frase kata kerja, kata ganti, dan kata hubung. Berikutnya adalah artikel ilmiah. Jadi kalau artikel ilmiah itu ada beberapa struktur, ya. Yang pertama ada artikel berdasarkan atau berbasis pada penelitian, itu terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, temuan, pembahasan, kesimpulannya, bahkan di dalamnya ada rekomendasi dan implikasi. Sedangkan kalau artikel berbasis kajian pustaka, bukan sebuah penelitian ke lapangan, itu biasa di bagian awal ada abstrak, ada pendahuluan, ada konsep A, konsep B, konsep C, dan lain sebagainya. Berikutnya nanti di bagian terakhir itu ada kesimpulan, rekomendasi, dan implikasi. Adapun fungsi daripada artikel ilmiah itu adalah yang pertama memberikan pengalaman yang berharga bagi penulisnya, yang kedua sebagai sarana bagi penulisnya guna menerapkan prosedur ilmiah, mempraktekkannya dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan, dan fungsi yang ketiga itu adalah alat pengembangan ilmu pengetahuan, tambahan bahan pustaka, dan kepentingan praktis di lapangan dalam satu disiplin ilmu tertentu, ya. Nah, kaidah kebahasaannya untuk di artikel ilmiah pasti yang pertama itu baku, memiliki makna yang sesungguhnya atau makna denotatif, ya. Kemudian berkomunikasi dengan pikiran bukan dengan perasaan, kohesif, koheren, kemudian menggunakan kalimat pasif, berikutnya ide-ide di dalamnya harus bersifat konsisten, logis, efektif, kuantitatif, dan terhindar dari kesalahan umum bahasa Indonesia. Nah, berikutnya adalah yang keempat mengenai teks narasi sejarah. Jadi kalau dilihat dari strukturnya, itu dilihat dari orientasi, itu sekali lagi bagian awal atau permulaan atau pengenalan, ya, letaknya dari teks narasi sejarah itu sendiri. Yang kedua itu adalah urutan peristiwa, yaitu berkaitan dengan urutan-urutan rekaman peristiwa yang disusun secara kronologis. Kemudian yang ketiga itulah reorientasi. Jadi bagian dalam teks narasi sejarah yang umumnya berisikan simpulan, penilaian, pendapat, komentar, ataupun opini oleh penulis mengenai peristiwa sejarah yang diceritakannya dalam teks tersebut. Ya, kalau dilihat dari fungsinya itu sebagai peristiwa, kejadian, ya, aktualitas ataupun kenyataan, ya, atau sebagai kisah, ya, kenangan, kesan, dan tafsiran.
Jadi sebagai ilmu ataupun susunan pengetahuan berupa cerita tentang kejadian di masa lampau secara sistematis dan metodis, ya. Adapun kaidah kebahasaannya ya menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa pada masa lampau, menggunakan kata-kata yang bermakna tindakan atau perbuatan, menggunakan fungsi keterangan tempat dan waktu, konjungsi temporal, dan konjungsi kausalitas atau hubungan. Nah, teman-teman, yang kelima itu adalah dari jenis yang kelima dari tes non-fiksi itu adalah surat. Strukturnya ya, kalau di surat ya teman-teman saya yakin juga sudah tahu ada kop surat, nomor surat, tanggal surat, dan mengenai lampiran atau perihal, ada salam pembuka, ada isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan tembusan. Kepada siapa saja surat tersebut ditembuskan. Fungsinya untuk surat ya, kita ketahui bersama menurut Pinoza 2019 sebagai alat komunikasi tulis, bukti tertulis, alat pengingat, pedoman untuk bertindak, ya surat keterangan keamanan, duta atau organisasi, termasuk juga dokumentasi historis daripada suatu kegiatan. Ya, kaidah kebahasaannya ya pertama surat harus disusun dengan teknik penyusunan surat yang benar. Ya, isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit. Kemudian yang ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang benar atau baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik tentang ejaan, pemilihan kata, bentuk kata, maupun kalimatnya. Nah, teman-teman, untuk fokus pembelajaran menulis di sekolah dasar, ya dalam pembelajaran bahasa secara terpadu, termasuk dalam pembelajaran memahami dan menulis teks non-fiksi di sekolah dasar, di mana Soklan itu 2014 menyatakan bahwa prinsip yang mendasari pembelajaran menulis di sekolah dasar itu adalah yang pertama bahwa anak-anak adalah pembelajar yang konstruktif. Yang kedua adalah bahasa adalah sistem makna yang dikomunikasikan dalam kehidupan sosial. Dan prinsip yang ketiga bahwa anak-anak pada dasarnya sudah mempunyai pengetahuan. Tujuan pembelajaran menulis di sekolah dasar, menulis non-fiksi ya teman-teman, di sana adalah tujuannya lebih menekankan pada hal-hal yang dekat dengan kehidupan siswa, seperti menulis karangan pendek tentang kegiatan anggota keluarganya dalam sehari-hari. Ya, sedangkan tujuan pembelajaran menulis teks non-fiksi di kelas tinggi itu adalah membuat ringkasan, menulis teks prosedur, menulis surat untuk teman sebaya tentang pengalaman, undangan, ataupun cita-cita dengan bahasa yang komunikatif. Ya, nah demikian teman-teman penjelasan saya untuk KB3 mengenai teks non-fiksi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Nanti kalau lebih jelas, silakan teman-teman kembali baca modul 3. Ya, untuk modul Bahasa Indonesia untuk KB3. Terima kasih teman-teman semua. Salam sehat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Terima kasih.